jenis-jenis hewan apa aja yang ada di Yayasan Gunung Palung ya, selain dari orangutan. Mungkin nanti kita akan membahas sedikit lah ya dari Bang Ridwan, jenis-jenis binatang apa aja yang ada di wilayah Yayasan Gunung Palung selain dari orangutan ini. Tetapi yang menjadi isu ataupun topik utama pada pertemuan kita ataupun perbincangan kita pada siang hari ini adalah primata orangutan ya. Selamat pagi Bang Ridwan. Halo, selamat pagi Bang Hage. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bang Hage gimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Oke Bang Ridwan, mengenal primata orangutan, mengapa sih kita perlu mengenal ataupun belajar yang namanya orangutan? Apa sih spesialnya orangutan ini yang harusnya ya mungkin sama aja dengan binatang-binatang lain? Kenapa kita harus mengenal ataupun belajar terhadap orangutan ini? Mungkin Bang Ridwan bisa jelaskan sedikit? Nah, kita akan bahas dulu tentang primata itu apa gitu. Karena menurut bahasa Latin gitu. Primata itu berasal dari kata primates yang artinya itu yang terbaik atau yang termulia. Artinya dia ini adalah hewan yang terbaik daripada hewan-hewan yang lainnya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari ciri-cirinya, hewan yang dikatakan primata itu yang pertama dia itu memiliki 5 jari. Nah, dengan seperti tangan kita gitu, ada ibu jarinya, ada telunjuknya dan ada 5 lah pokoknya. Nah, terus yang kedua, dia itu posisi matanya, Bang. Jadi posisi matanya itu menghadapnya ke depan atau stereoskopik ke bahasa ininya. Kalau misalnya kita lihat kayak komodo, kemudian kita lihat juga seperti ayam itu kan di samping bukan di depan kayak gitu. Nah, terus dia juga badannya itu tegak seperti kita juga. Nah, contohnya kayak primata kalau kita lihat secara umum itu selain orangutan ada juga monyet ya kan. Kemudian ada beruk. Nah, terus ada juga bekantan dan kelasi, ada juga yang tempat kita kalau misalnya pagi-pagi yang bunyi itu namanya kelentiau kalau orang sini bilang ya kan. Nah, mengapa sih kita perlu belajar tentang orangutan? Jadi yang pertama, orangutan itu merupakan satu-satunya dari jenis kera besar yang hidup di Asia. Jadi kita ada 6 benua, kemudian sebenarnya hanya ada 4 kera besar Bang yang ada di dunia ini. Nah, jadi yang pertama itu orangutan, kemudian ada gorila, kemudian simpanse dan bonobo namanya. Bonobo itu warnanya hitam, dan yang gorila, simpanse dan bonobo itu hanya ada di Afrika. Nah, sedangkan si orangutan ini hanya ada di Asia. Nah, jadi secara kesimpulan bahwa hanya ada 4 kera besar yang ada di dunia seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya kenapa kita perlu belajar tentang orangutan, bahwa orangutan itu merupakan satwa yang cerdas, yang pintar kayak gitu. Kalau kita mungkin Bang Hage belum pernah melihat video orangutan ketika kehujanan dia mencari sesuatu untuk ditutupkan ke kepalanya. Oh, membuat shelter gitu ya? Dia mencari sesuatu kayak kita. Kalau kita kehujanan itu kan cari daun pisang atau gitu. Buat payung ya gitu ya? Ya, jadi kalau dia sama juga, kalau pas kehujanan dia mencari sesuatu untuk ditutupkan ke kepalanya. Nah, terus ada juga hal yang unik lainnya itu orangutan itu istilahnya kayak pernah sempat ada video yang viral kemarin. Jadi si orangutan itu dia kayak mengulurkan tangan ke manusia. Jadi dia kayak pada waktu itu manusia itu berada di kolam gitu. Nah, mungkin dia dalam hati dia kayaknya manusia ini sedang posisi kesulitan kayak gitu. Jadi akhirnya dia kayak mengulurkan tangan kayak gitu. Terus selanjutnya juga bahwa orangutan itu ada di tempat kita. Nah, gitu. Jadi ini merupakan salah satu aset yang bisa kita banggakan lah di negara kita tercinta kayak gitu. Karena ini merupakan jenis primata yang ada di Asia juga ya Pak Ridwan ya? Iya, betul. Tadi itu menarik, hewan-hewan besar itu ada di Afrika ya Pak Ridwan ya? Iya. Yang jenisnya adalah King Kong ya kan? Bukan King Kong apa? Sebenarnya gorila sih kalau. Gorila ya? King Kong sama gorila agak beda ya? Sebenarnya gini, King Kong itu sebenarnya berasal dari gorila karena dia kayak bermain film. Nah, jadi dikasih nama King Kong kayak gitu. Agar lebih serem mungkin ya kalau di film-film ya. Yang satunya apa lagi tadi Pak Ridwan? Simpanse ya. Itu jenisnya apakah berbeda ataukah ada lebih besar daripada yang kita miliki sebagai orangutan yang kita sebut dengan orangutan? Apakah kondisi fisiknya berbeda Pak Ridwan? Kalaupun besar ataupun fisiknya lebih besar atau bahkan agak kecil sedikit gitu? Ya. Kalau secara kasat mata memang berbeda, Bang. Jadi kalau simpanse itu dia warnanya agak lebih hitam dan badannya memang lebih besar orangutan. Kalau orangutan ini kan dia warnanya lebih kayak lebih oranye sampai ke hitam-hitaman lah kayak gitu. Selanjutnya itu bahwa orangutan itu merupakan disebut juga sebagai si petani hutan. Jadi dia itu menyebarkan biji-bijian melalui sisa-sisa dari makanannya secara nggak langsung. Ketika biji jatuh ke tanah dia menjadi tumbuhan baru. Nah, terus selanjutnya juga bahwa orangutan itu disebut juga sebagai spesies umbrella atau spesies payung yang memang fungsinya itu, kalau payung itu kan fungsinya untuk melindungi kita dari hujan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita melindungi orangutan secara nggak langsung, kita sudah melindungi hewan-hewan yang memang berada di bawahnya. Karena orangutan itu kan butuh tempat yang sangat luas untuk dia berkembang biak gitu. Mereka untuk populasinya sendiri itu tergolong banyak nggak Pak Ridwan? Kalau menurut IUCN sekarang
populasi orangutan itu sudah mendekati sangat terancam punah. Artinya dia sudah mendekati dengan punah. Kalau misalnya kita nggak menjaga ini, ya udah punah. Kayak contohnya kayak harimau Jawa ya, yang sekarang udah tinggal cerita, nggak ada lagi. Untuk orangutan ini, untuk perkembangbiakannya mereka seperti apa reproduksi mereka, Pak Ridwan? Jadi orangutan itu merupakan hewan yang beranak dan menyusui. Artinya dia mamalia ya. Dia bukan bertelur seperti ayam ya kan, komodo. Nah, dia beranak. Kemudian selanjutnya induk orangutan itu akan mengandung si anak itu 8,5 sampai 9 bulan. Artinya sangat mirip dengan kita manusia gitu kan. Nah, terus apakah dia seumur hidupnya memiliki banyak anak? Nah, menurut penelitian bahwa orangutan itu dalam seumur hidupnya dia hanya memiliki 2 sampai 3 anak saja. Kenapa ya? Itu alasannya kenapa orangutan itu jumlah populasinya sedikit gitu. Nah, kenapa dia hanya bisa memiliki 2 sampai 3 anak saja? Karena ketika induk orangutan itu melahirkan anaknya, dia akan fokus untuk mengasuh anak, sama kayak kita manusia. Jadi kita kan diasuh sama ibu kita yang orang yang pertama kali kita kenal. Jadi dia itu 7 sampai 8 tahun itu dia fokus untuk mengasuh anaknya. Ngapain? Diajarkan cara memanjat pohon, kemudian memilih makanan yang beracun tidak beracun, cara mengenalkan predator kayak gitu. Jadi selama 7 sampai 8 tahun itu si ibu orangutan ini tidak akan kawin. Tidak akan kawin. Ya, dia benar-benar fokus untuk mengasuh anaknya. Jadi itu alasannya. Bahkan umur orangutan itu kalau yang di alam itu umurnya hanya di kisaran 30 sampai 40 tahun. Kecuali yang memang direhabilitasi ya. Kalau rehabilitasi itu kan dia mungkin dari segi nutrisinya cukup, makanannya cukup. Kalau orangutan alam ini kan ya benar-benar harapan alam. Ketika makanan buah nggak ada, kemudian kurang asupan ya, mungkin dia bisa cepat lebih mati kayak gitu. Berarti terbatas juga ya, seperti layaknya kita lah manusia ya. Anaknya mungkin 1 atau 2 aja gitu ya, Pak Ridwan. Berarti yang merawat anak tersebut adalah sang ibu lebih dominan ya, Pak Ridwan. Untuk ayahnya sendiri itu perannya seperti apa? Ataukah udah mereka melangsungkan perkawinan terus si pria meninggalkan begitu aja gitu? Atau ada peranan lain? Orangutan itu sebenarnya sifatnya itu poligami ya. Jadi orangutan jantan satu itu bisa mengawini beberapa orangutan betina yang lainnya gitu. Jadi orangutan itu dia sifatnya itu soliter bang, atau dia itu hidupnya secara sendiri-sendiri. Lain kalau abang mungkin pernah lihat monyet ekor panjang yang orang bilang itu kerak tuh yang merusak padi ya. Nah kalau itu kan berkelompok, atau mungkin bekantan lah kita lebih gampangnya, yang biasa dia satu kelompok 6 sampai 7 ekor ya kan. Nah kalau orangutan itu dia sifatnya soliter, dia sendiri-sendiri hidupnya. Kecuali kalau memang pas musim buah, misalnya ada satu pohon yang berbuah lebat. Nah kemudian kan otomatis orangutan cari makan, bisa jadi ketemu di situ kayak gitu, bisa berguna. Tapi orangutan itu pada dasarnya dia sendiri-sendiri kecuali ibu dengan anak. Karena tadi 7 sampai 8 tahun itu ibunya akan benar-benar fokus untuk ngasuh anaknya sampai dia benar-benar bisa hidup mandiri, baru nanti dilepaskan sama ibunya. Nah, nanti induknya itu baru akan ya kayak kawin lagi lah kayak gitu. Jadi sifatnya yang tadi abang bilang bahwa ketika dia sudah melakukan proses perkawinan ya udah gitu. Jalan sendiri masing-masing. Orangutan ini sebarannya kira-kira di mana, Pak Ridwan? Baik, seperti yang saya bilang bahwa tadi ada 4 kera besar yang ada di dunia. Jadi yang 3 tadi, si panser, bonobo, dan gorila itu ada di Afrika. Nah si orangutan ada di Asia. Nah di Asia ini dibagi menjadi 2 negara. Itu ada di negara Malaysia dan juga tempat kita di Kalimantan. Sebenarnya sebaran orangutan itu hanya ada di 2 pulau, yaitu Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Cuman karena si Malaysia ini masih menjadi bagian dari Pulau Kalimantan, ya udah kita sebut aja di situ Pulau Kalimantan Borneo lah ya. Berarti peta Malaysia dan Indonesia di situ kah terdapat orangutan? Iya. Bukan yang sudah berpisah pulau, tetapi yang masih menyatu dengan Indonesia. Ya, karena kan kayak contoh yang berbatasan dengan Malaysia tuh di daerah Kapuas Hulu ya. Ya, Kapuas Hulu juga ada ada taman nasional. Ya. Karena orangutan ini wilayah jelajahnya cukup luas, jadi mungkin dia karena di Malaysia juga ada berbatasan dengan hutan yang mungkin ada di sana, jadi kayak berseberangan. Nah, karena dia masih satu spesies, jadi orangutan di tempat kita itu, termasuk yang di Gunung Palung, itu nama latinnya itu Pongo pygmaeus. Nah, kalau yang di Sumatera itu ada 2 jenis, Pongo abeli dan Pongo tapanuliensis. Kalau kita lihat secara kasat mata, ada perbedaan antara orangutan Kalimantan dan Sumatera. Perbedaannya itu dilihat dari warna rambutnya. Jadi warna rambutnya kalau yang di Sumatera itu dia agak lebih terang, kuningnya itu kuning terang gitu. Kalau yang tempat kita itu kuningnya agak lebih gelap. Nah, kayak gitu. Kalau orang awam mungkin bisa nggak bedain, Pak Ridwan? Kayaknya agak susah ya, karena itu kan berdasarkan penelitian. Jadi kalau kita lihat secara kasar mata secara ini, kalau nggak detail ya, kali ya sama aja gitu. Tapi kalau dilihat dari segi beratnya, besarnya memang lebih besar di tempat kita. Kalau tempat kita itu beratnya bisa sampai 150-an kilo. Kalau yang di sana itu menurut penelitian hanya sampai 90-an kilo. Yang jantan ya. Kayak gitu. Sebenarnya tempat tinggal orangutan sebarannya itu dia itu bisa di hutan rawa ya, dari paling bawah ya. Kemudian juga bisa di tengah-tengah sampai di pegunungan. Nah, kayak gitu. Bahkan kalau yang di Sumatera itu bisa ditemukan sampai di atas 2000-an meter di atas permukaan laut. Kenapa di sana lebih tinggi? Karena mungkin di situ kan ada satu predator yang memang menjadi ancaman dia, si harimau tadi ya kan. Jadi karena dia manjat, jadi dia lebih memilih
mencari tempat yang aman kayak gitu. Kalau tempat kita wajar kalau hanya sampai 1000-an, karena memang tingginya gunung kita kan nggak nyampe sampai 2000-an, bahkan Gunung Palung hanya 1110-an meter gitu. Jadi mungkin daerah di Lubuk Baji, masyarakat yang memang beraktivitas di situ mungkin sering kali melihat ya Bang Ridwan ya. Sebenarnya kalau memang kita pengen melihat orangutan itu yang sering mudah ditemui lah ya, yaitu kalau pas musim buah. Nah, jadi kalau pas waktu itu kenapa dia bisa muncul, karena memang di belakang kami itu ada pohon durian, lagi berbuah. Mungkin kebetulan pas ada buahnya dia ke situ. Oke. Pernah nggak sih sampai orangutan ini muncul ke pemukiman gitu, dijumpai warga berdasarkan kasus-kasus yang Bang Ridwan dengar lah gitu? Pernah nggak? Pernah. Pernah ya? Tapi yang pernah terjadi itu di Simpang Hilir, cuma saya lupa di desa apa kemarin. Jadi orangutannya itu terjerat sama bekas jeratan babi. Nah, jadi itu tangannya itu hampir putus. Nah, itu kemudian direscue sama teman-teman BKSDA, kemudian direscue ke tempat rehabilitasi untuk diobati kayak gitu. Terus yang memang sekarang kalau kasus kayak kayak diburu atau apa mungkin jarang ya, karena kita juga sadar bahwa sebenarnya masyarakat kita ini kalau dengan si orangutan itu memang udah tahu bahwa ini hewan langka dan dilindungi undang-undang gitu, nggak macam dulu lagi kan. Nah, cuman yang sering menjadi konflik itu sekarang munculnya orangutan di perkebunan warga yang makan. Contoh kemarin yang di daerah Pelang ya, di Ketapang, itu orangutannya itu makan kebun nanas, habis nanasnya. Kemudian di Simpang Hilir juga ada yang bahkan kebun kelapa, habis pokoknya sampai 300-an batang kalau nggak salah itu habis. Yang dimakannya itu bukan buahnya tapi umbutnya. Ya, kalau udah umbutnya pasti mati kan kelapa. Benar. Padahal orangutannya nggak banyak, cuma 2 ekor atau berapa gitu. Tapi udah direscue si orangutan. Itu tahu nggak alasan mereka kenapa melakukan hal tersebut, Bang Ridwan? Ya karena ya mungkin habitatnya sih. Kalau habitatnya ya kita tahu sekarang lah, terlalu banyak perkebunan kelapa sawit sehingga dia bagaimana cara mencari makan ya. Di mana ada buah ya disitulah dia. Rumah mereka sudah banyak hancur mungkin ya. Ya itulah. Nah, sempat kemarin juga ada kasus, ada warga di daerah Ketapang itu yang sempat viral ya kemarin. Itu diserang sama orangutan. Itu bagian kaki sama lengannya kalau nggak salah itu koyak ya, robek lah. Nah, cuman katanya ketika diinterogasi dia ngakunya sih diserang. Cuman kalau berdasarkan penelitian, orangutan itu sebenarnya nggak mudah nyerang gitu. Nggak tahu lah ya, mungkin pada waktu itu sama-sama terkejut, kaget. Ya wajar lah kalau namanya orang kaget ini kan main nyerang-nyerang gitu kan. Nah, jadi mungkin orangutan kaget, orangnya juga kaget gitu. Jadi ya sama-sama nyerang gitu tadi, nggak tahu. Kalah sih kita manusia mungkin. Oh iya pasti Pak. Karena orangutan jantan itu kekuatannya bisa sampai 7-10 kali lipat dari orang dewasa. Bang Ridwan, selanjutnya sebarannya juga lumayan adalah di beberapa, termasuk di Malaysia tadi itu ya Bang Ridwan ya. Jadi kita lebih terperinci lagi nih, perbedaan kera dan monyet itu apa sih sebenarnya? Secara mendasar itu ada 3 hal yang membedakan kera dan monyet. Jadi yang pertama, kalau monyet itu badannya itu relatif memang lebih kecil ketimbang kera lebih besar. Kemudian yang kedua, volume otaknya itu kera juga lebih besar ketimbang monyet. Nah, yang paling gampang dilihat itu yang terakhir, yaitu monyet itu punya ekor. Nah, kalau kera itu tidak punya ekor. Biarpun ekornya kecil, buntut ya orang tua. Mau pendek mau panjang, asal kelihatan ekornya berarti dia masuk jenis monyet kayak gitu. Nah, kalau contohnya kalau monyet itu ya tadi ada monyet ekor panjang ya kan, kemudian ada bekantan, kelasi atau orang bilang lutung merah itu ya. Terus ada tarsius. Nah, itu beruk ya, itu masuk jenis monyet. Masih monyet ya? Iya, walaupun badannya besar tuh. Iya. Nah, tapi kan makanya saya tadi bilang pertama relatif lebih kecil kalau monyet. Artinya kan masih ada kemungkinan. Nah, contohnya kayak kelempiau. Kita tahu kelempiau kan. Jadi kelempiau itu kan nggak punya ekor, dia masuk kera. Tapi kalau kita lihat secara postur tubuhnya, dia dengan kelasi itu sama, mirip. Ukuran tubuhnya tuh mirip. Tapi karena si kelasi itu punya ekor, kelempiau tidak punya ekor, jadi ada perbedaan gitu. Jadi sesuaikan aja. Kalau dia punya ekor berarti masuk jenis monyet-monyetan. Kalau tidak punya ekor dia masuk jenis kera. Gitu. Mungkin Bang Ridwan bisa lebih menjelaskan lagi secara detail agar kita juga sama-sama tahu apa sih makanan favorit orangutan itu. Silakan Bang Ridwan. Baik. Jadi untuk makanan orangutan ini berdasarkan para penelitian yang ada di Gunung Palung ya. Jadi di Stasiun Riset Penelitian Cabang Pati namanya. Berdasarkan penelitian di sana itu ada sekitar 300-an jenis tumbuhan yang dimakan oleh orangutan. Tapi orangutan itu dominannya 60%-nya itu dia lebih banyak makan buah-buahan. Artinya dia itu hewan yang disebut juga sebagai hewan frugivora, hewan yang memang lebih dominan makan buah-buahan kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau misalnya saya ke melakukan pendidikan ke sekolah dasar itu, kalau ditanya apa makanan orangutan, jadi mereka bilangnya orangutan makan pisang gitu. Kenapa mereka jawab gitu? Karena memang dia sebenarnya pisang juga makan, suka, karena dia buah-buahan. Tapi kan kalau di dalam hutan itu kan pisang itu sangat jarang gitu. Jadi kalau berdasarkan penelitian, buah-buahnya memang ada di dalam hutan. Contohnya kayak buah
jantak, orang bilang orang kampung buah jantak itu. Nah itu dimakan juga. Terus kemudian ada juga pohon ini apa, buah keruing. Nah itu keruing itu kan yang kayunya bagus ya kalau bisa. Nah itu juga dimakan sama si orangutan. Terus 20%-nya itu dia makan bunga. Jadi bunga-bungaan itu juga dimakan orangutan. Terus 10%-nya itu makan kulit kayu dan daun muda ya. Jadi daun-daun yang masih muda itu juga dimakan sama orangutan. Kalau kayak kulit kayu apa itu biasanya dimakan pada waktu siang hari, biasanya kayak untuk cemilan lah ibaratnya kayak gitu. Terus yang 10%-nya lagi itu dia makan serangga. Itu kayak semut dan juga rayap kayak gitu. Nah, apakah orangutan itu kayak harimau yang suka makan daging atau apa? Jadi sejauh ini memang pada umumnya orangutan tuh nggak makan kayak gitu. Dia lebih dominannya makan buah-buahan. Cuman kemarin sempat ada kasus bahwa orangutan itu kayak makan ini ya, makan tupai. Cuman itu momen sangat langka ya. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, orangutan itu nggak makan tupai, nggak makan burung. Oke Maridan, Ya. tadi kita kan sempat juga nih ya membicarakan tentang ciri-ciri orangutan. Ya. Mungkin ada yang lebih spesifik lagi nggak Bang Ridwan, selain ciri-cirinya berbeda dari orangutan yang ada di Kalimantan dan juga yang ada di Sumatera? Mungkin ada lebih spesifik lagi nggak? Jadi orangutan itu adalah hewan yang mamalia, artinya dia beranak dan menyusui kayak gitu. Terus kemudian ciri-ciri selanjutnya itu dia itu aktivitasnya di siang hari. Dia itu hewan diurnal, bukan nokturnal kayak kelelawar, kayak apa burung hantu. Nah, itu kan di malam hari, sama sih kayak kita kan banyaknya beraktivitasnya di siang hari kayak gitu. Terus yang unik lagi ternyata orangutan itu memiliki golongan darah, Bang. Cuman ini masih menjadi penelitian ya, apakah golongan darahnya itu sama kayak kita atau enggak kayak Jadi gitu. belum ditemukan tuh golongan A, B Belum, atau belum. O gitu ya, belum ya? Sejauh ini saya pun belum dapat informasinya apakah sama kayak kita. Kalau seandainya sama, wah, bisa jadi kita tukar darah nih. Wah, bahaya tuh ya. Bahaya. Makin habis dengan Kenapa? kayaknya. Ya, kenapa dia itu sangat mirip dengan kita? Karena tadi bahwa orangutan itu DNA-nya itu 96,4% itu mirip dengan manusia. Hanya saja artinya kan yang sisanya itu orangutan itu hanya nggak punya akal aja. Tapi kalau secara ini volume otak sama-sama punya otak ya kan. Iya. Jari sama-sama, kaki sama-sama punya jari. Nah, terus ciri-ciri selanjutnya bahwa seluruh tubuh orangutan itu ditutupi oleh rambut lah ibaratnya. Iya. Jadi warnanya yang tadi sampai dari oranye kemudian sampai oranye ke hitam-hitaman kayak gitu. Terus orangutan jantan, kalau yang jantan itu dia ada yang pipinya besar, ada yang pipinya kecil. Ada juga ciri-ciri seperti itu ya. Orang bilang tuh pipinya cabi. Kalau orangutan betina dengan jantan, kalau orangutan dewasa ya, kalau yang masih remaja mungkin agak sulit untuk ditentukan apakah ini jantan atau betina kalau masih remaja. Tapi kalau udah yang dewasa itu bisa dilihat dari ukuran tubuhnya. Jadi kalau orangutan jantan itu lebih besar ketimbang betina. Misalnya orangutan jantannya itu 100 kilo, mungkin dia hanya sampai 50-an kilo karena setengah dari berat badannya itu setengah dari orangutan jantan kayak gitu. Terus kan tadi saya bilang bahwa ada dua jenis orangutan jantan, yang pipinya kecil sama pipi besar. Nah, kalau yang pipi besar, dia itu punya kantong tenggorokan. Nah, jadi dia itu lebih dominan, lebih ibaratnya lebih kuat lah ketimbang yang pipinya kecil. Nah, terus orangutan betina itu ternyata dia lebih suka dengan orangutan jantan yang pipinya besar ketimbang yang pipinya kecil kayak gitu. Jadi kalau seandainya pun nanti mereka berdua ini kelahi, sudah bisa dipastikan yang pipinya besar itu dia lebih menang lah kayak gitu, lebih ya mungkin dia lebih ganteng atau apa, jadi sehingga yang orangutan betina lebih tertarik dengan yang pipinya besar. Iya. Karena kalau udah di alam tuh siapa yang terkuat ya itu yang memimpin gitu ya Maridan ya. Raja kemudian tadi kekuatannya itu ya, kalau orangutan dewasa itu orangutan jantan itu bisa sampai 7-10 kali lipat dari orang dewasa. Nah, jadi bisa kita bayangin kalau misalnya kita nih mendekati dia, jangan pula kita ngajak selfie. Nah, baiknya kita menghindar aja lah, cari aman gitu. Ya itu fenomena kita lah, jangan dibawa-bawa. Kan sempat kan ada nggak abang lihat yang waktu di Facebook atau di Instagram itu yang orangutan di dalam kandang, yang orang yang ditarik-tarik kakinya. Iya. Dari video itu sih kayaknya orangutan itu minta dikeluarkan lah dari kandang. Iya, mungkin gitu, mungkin dia bosan. Jadi orangutan ini kan hewan liar, dia nggak suka dikandangin gitu loh. Ya mungkin karena dia tuh ada orang dekat, ditarik. Untungnya itu orangutan betina. Oh betina. Kalau betina kurang agresif mungkin ya Pak? Dia kekuatannya tuh nggak seperti yang jantan. jantan. Seperti itu. Oke, ada lagi Pak Ridwan? Terus orangutan itu dia bangunnya itu di sekitar jam 5 sampai 6 subuh. Nah, itu dia udah bangun, kemudian orangutan itu sebenarnya kerjanya itu makan, Bang. Jadi begitu dia bangun, dia akan mencari makan keliling, bahkan dia dalam satu hari itu bisa sampai 1 kiloan meter berjalan tuh. Nah, terus nanti dia sifatnya ini ya, hewan yang memang menghabiskan masa hidupnya itu di atas pohon. Dari dia bangun, berak, kemudian kencing, pokoknya di atas pohon lah semuanya. Nah, nanti sekitar jam 5 sampai 6 sore itu dia buat sarang untuk dia tidur. Nah, jadi dia itu orangutan itu buat sarang, nggak seperti kayak monyet terus klasik dia tidurnya di atas pohon dah gitu kan. Kalau dia itu buat sarang, dia juga bersih. Dia juga ketika buat sarang
itu ketika hari besoknya dia akan buat sarang baru lagi, dia tidak akan kembali ke sarang yang lama. Oh, seperti itu iya, ya. dia pembersih lah gitu. Kalau misalnya Iya, iya. nih, kalau misalnya di situ banyak buah nih, nah dia buat sarang di situ di pohon itu. Nah besoknya karena buahnya masih banyak dia pengen di situ lagi, tapi dia tetap buat sarang baru lagi di pohon yang sama. Gitu. Siang itu biasanya juga membuat sarang, tapi sarang sementara, sifatnya hanya sementara. Dia buatnya kayak nggak lebih praktis lah. Iya, iya. Nah tapi kalau udah sore udah mau tidur, dia buatnya benar-benar yang kokoh, jangan sampai terjatuh lah. Kira-kira di ketinggian berapa paling tinggi biasanya sarang mereka itu, Pak Ridwan? Kalau saya pernah lihat itu sebenarnya dia bukan berdasarkan pohon yang paling tinggi, Iya. tapi dia itu mencari yang nyaman misalnya 20 meter. Intinya dia cari yang memang banyak rantingnya lah kayaknya. Ranting yang rapat gitu ya. Nah, jadi kan dia juga pengen cari aman kan. Iya. Tapi ada nggak sih, Pak Ridwan, kasus yang memang mereka jatuh terus meninggal gitu, ataukah mereka jatuh ya udah fisik mereka tetap fine-fine aja gitu? Nah, sejauh ini memang para peneliti memang belum pernah ya menemukan itu, karena gini, orangutan itu memang menghabiskan masa hidupnya di atas pohon. Iya. Tapi ketika dia sudah tua renta, udah nggak kuat manjat, dia itu memang lebih banyak turun di tanah. Nah, ya mungkin dia udah nggak mampu manjat pak kali ya. Iya. Jadi dia lebih menghabiskannya di atas pohon. Cuman kalau dia jatuh pas waktu tidur jatuh itu sejauh ini belum pernah sih. Belum pernah ya? Iya. Bisa mungkin teman-teman di luar sana bisa dengarkan suara orangutan itu kayak gimana sih? Gitu. Oh, ada suaranya juga? Ada. Jadi kalau orangutan jantan itu ada 2 jenis suara. Kalau orang di para peneliti bilangnya yang suara pertama itu longkol. Longkol itu bunyinya kayak manggil orang gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan itu di hutan, jangan pula bilang bangkit ya. Jadi itu bahaya tuh. Jadi kita itu suara orangutan, longkol namanya. Jadi kalau ada suara kayak gitu menandakan bahwa itu adalah wilayah dia. Nah, jangan sampai orangutan yang lain mendekati itu dia. Jarak dengar suara dia untuk nyampe ke kita itu dalam jarak berapa meter, Pak Ridwan? Itu lumayan cukup jauh itu bang. Berarti kenceng ya suaranya? Suaranya sangat kenceng. Sayangnya itulah saya nggak bawa videonya. Suara yang kedua itu orang bilang itu di sana kisquik namanya. Jadi kisquik itu kalau mungkin abang pernah waktu zaman SD atau mainan plastik dimasukkan diletakkan di bibir kita bang. Nah kayak gitu. Nah kalau ada suara orangutan bunyi kayak gitu, itu menandakan bahwa pertama posisi dia sedang terancam. Dia tidak mau diganggu. Nah bagaimana cara dia mengusir kita? Jadi saya pernah lihat videonya itu, dia itu mencari sesuatu kayak dahan-dahan kayu dilemparkan ke kita. Nah dilempar kita untuk mengusir lah ibaratnya. Gitu. Sebenarnya orangutan itu nggak mudah menyerang bang. Dia itu hewan yang pemalu sebenarnya. Ketika berinteraksi ketemu dengan manusia, dia lebih memilih menghindar. Dia nggak mau kayak kalau kita lihat kan ada monyet ekor panjang itu kan kalau melihat kita kayak apa-apa gitu kan mau kita makanan mendekati kita mau diambilnya. Dia lebih memilih menghindar. Nah jadi artinya teman-teman kalau mendengar suara kisquik tadi lebih baik menghindar, nggak usah didekatin deh gitu. Saya sih kalau dari gunung dengar suara kayak gitu lebih dominan ngiranya suara burung sih, Pak Ridwan. Tapi dia hampir mirip loh bang dengan suara kelempiau tuh. Kalau kelempiau kan nih, iya. Nah kalau dia kan, nah gitu dia lebih pendek, kalau dia kan panjang tuh. Tapi kayaknya lebih ngeri yang uwuk-uwuk deh. Pokoknya kayak orang manggil, huy. Iya. Karena Pak Ridwan tadi di awal juga sudah mengatakan bahwa populasi mereka itu sudah minim, sudah terancam punah juga. Apa sih yang merusak populasi mereka ini sehingga untuk di tahun sekarang populasinya dikatakan tidak terlalu banyak, Pak Ridwan? Ya. Jadi orangutan itu kenapa tidak boleh dipelihara? Pertama, nanti membuat ketika pelihara orangutan, karena kan tadi dia itu lucu, unik. Bahkan orangutan itu bisa disuruh loh bang kalau misalnya ini, karena dia tadi itu pintar gitu kan. Jadi dengan kepintaran dia itu banyak manusia yang pengen melihara dia gitu. Nah padahal itu kan nggak boleh. Kenapa? Ya nanti pasti membuat dia jumlahnya semakin sedikit di alam. Misalnya kita pelihara yang betina nih. Nah untuk dia berkembang biak perlu yang jantan. Nah gitu kan nanti kan ujung-ujungnya dia nggak bisa berkembang biak, nggak bisa beranak lah kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orangutan itu diburu. Nah diburu ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama orangutannya itu dipelihara karena yang lucu mungkin. Nah yang kedua itu diperjualbelikan. Nah karena dia satwa langka, yang mungkin dia harganya mahal ya kan. Jadi akhirnya dipelihara. Yang terakhir, kalau misalnya pas diburu itu dalam kondisi mati, itu bisa aja dikonsumsi, dimakan. Nah mungkin kasus itu sekarang udah jarang ya. Tapi kalau zaman dulu saya sempat lihat video-videonya itu orangutan itu dibakar, dibuang rambutnya, nah nanti baru dicincang-cincang, katanya didendeng katanya baru. Itu kalau dilihat dari individunya sendiri, dari orangutannya sendiri. Tapi kalau kita bergeser lagi ke habitatnya, ya sudah pasti ya. Yang pertama rusaknya tempat tinggal mereka karena perkebunan kelapa sawit yang pembukaan secara besar-besaran ya kan. Nah orangutan ini kan tadi saya bilang banyak menghabiskan di atas pohon, ketika udah jadi sawit semua ya gimana dia mau ini kan. Nah terus kalau misalnya orangutannya ke kebun sawit, nanti dianggap hama ya kan. Terus ditembak atau benar. Terus yang kedua misalnya kebakaran ya kan. Nah itu juga menjadi bukan hanya orangutan sebenarnya, satwa-satwa yang lain kalau udah kebakaran ya udah hilang gitu kan. Nah terus pertambangan yang terjadi di Kalimantan Timur yang luar biasa, yang cukup besar-besaran, yang awalnya di situ banyak hutan digali, nah kemudian habis dah tuh, bahkan sampai pohon-pohonnya nggak ada lagi. Nah kayak gitu. Terus yang mungkin yang sekarang udah jarang ditemui itu yang ini, yang perladangan berpindah. Nah kalau zaman dulu mungkin ada proses itu. Kalau sekarang kan, kalau kita kan sekarang
di ladang kalau kita petani ya udah setiap tahunnya di ladang yang sama gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, Ini yang digunakan sampai ke, mohon maaf nih ya, tempat ya tanda kutip dunia malam lah. oh iya, Iya. sempat ada kasus itu ya. Nah itulah tadi karena dia itu pintar ya kan. Iya. Bahkan saya waktu itu pernah baca karena dia itu dimasukkan ke dunia malam, terus bahkan katanya itu dia sempat ketagihan ya. Iya. Nah, terus akhirnya dia direhabilitasi ke pusat inilah untuk rehabilitasi satwa. Artinya kan di situ ya itu tadi kita memang harus berhati-hati bahwa orangutan itu dia memang satwa yang pintar, yang cerdas. Tapi kan kita juga sebagai manusia yang lebih pintar dari makhluk yang lainnya jangan pula memperlakukan hewan tersebut kayak gitu. Ada juga kan yang orangutannya itu dikasih rokok. Iya. Nah, itu sempat juga ada kasusnya gitu. Ya miris sekali lah ya, tapi alhamdulillah sudah ditangani. Ya. Mudah-mudahan tidak ada muncul kasus Ya, seperti semoga itu tidak lagi ya. ada kasus. Pak Ridwan boleh sampaikan undang-undang apa yang mengatur tentang perlindungan hewan dan satwa ini, Pak Ridwan? Memang undang-undang yang memang menjadi patokan kami lah untuk bisa mensosialisasikan tentang satwa-satwa yang memang dilindungi. Ya. Itu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jadi bunyi dari undang-undang itu barang siapa dengan sengaja memburu, melukai, kemudian memperjualbelikan, memakai, mengkonsumsi ya hewan-hewan tersebut dalam kondisi mati ataupun hidup ataupun mati ya, itu bisa dikenakan pidana. Nah, pidananya itu berupa penjara paling lama 5 tahun dan dendanya paling banyak 100 juta rupiah. Artinya pemerintah di sini cukup ada andil juga ya di dalam perlindungan satwa ini, bahwa sudah jelas di situ ada undang-undangnya tentang pidananya juga 25 tahun penjara ya dan dendanya 100 juta rupiah. Jadi bukan hanya orangutan ya yang saya sampaikan di sini, bahwa ada juga jenis-jenis hewan yang lainnya, bahwa sekarang yang paling sering diburu oleh masyarakat itu terenggiling. Terus nah sekarang yang ada lagi nih yang muncul di tahun 2021 kalau nggak salah dari BKSDA itu ikan belida. Nah, ikan belida yang biasanya dijadikan kerupuk basah, nah, itu sekarang dilindungi juga bang. Jadi kita hati-hati juga kalau mengkonsumsi ikan belida. Terus kalau di tempat kita di khususnya di Kalimantan Barat itu ada landak ya kan, terenggiling, kemudian burung unggang ya, terus kelasi, kelempiau itu dilindungi oleh undang-undang tadi itu. Oke, terus cara kita untuk melestarikan hewan-hewan tersebut bagaimana, Pak Ridwan? Secara kesadaran individu kita lah sebagai manusia gitu. Oke, jadi yang pertama jangan pelihara hewan yang dilindungi dan satwa liar. Jadi itu yang pertama ya udahlah biarin aja mereka hidup di alam liar, nggak usah kita ganggu. Ya. Kan kita masih banyak hewan-hewan peliharaan ya, sapi, kambing, kucing ya kan, ayam. Nah, itu kan hewan-hewan yang memang populasinya banyak dan perkembangbiakannya juga banyak gitu. Ya. Terus yang kedua, jangan menggunakan atau membeli souvenir yang memang terbuat dari hewan-hewan yang dilindungi. Contohnya misalnya kita menggunakan kuku beruang untuk gantungan kunci. Itu ada itu. Nah, itu bisa kena tuh, Bang. Jadi sebenarnya kita itu kalau memang mau memburu penjahat binatang kayak gini ya, sebenarnya memang harus ditangkap itu yang memang ininya, bukan pengedarnya tapi si pembelinya itu loh, yang ibaratnya yang terakhir lah. Jadi kalau misalnya kita tangkap yang induknya, otomatis kan karena gini, orang mencari sesuatu itu kan dijual itu kan laku. Nah, nanti kalau misalnya yang pembelinya itu kita tangkap, otomatis si pemburu ini kan mau jual kemana lagi nih? Nah, otomatis kan dia ada hal. Pengepulnya udah ditangkap ya. Itu ibaratnya kayak gitu. Iya. Terus tadi ya, terus contoh lain misalnya menggunakan kulit harimau untuk tas misalnya. Nah, itu kan bisa kena juga tuh undang-undang. Terus cangkang penyu untuk gelang. Karena sekarang yang masih sering itu ini, Bang, yang diperjualbelikan itu telur penyu. Oh, telur penyu juga. Iya. Saya sempat lihat telurnya itu gimana ya modelnya ya. Dia nggak keras kayak telur ayam, dia kayak lembek gitu. Tapi ada airnya di dalamnya. Kecil dia kayak telur. Itu untuk apa, Pak Ridwan? Untuk dikonsumsi dimakan gitu. Nah, penyu itu dilindungi juga tuh. Jadi yang sekarang bahkan sampai ada dari WWF ya, itu yang di Palu di Sambas. Nah, itu kan tempat perkembangbiakannya penyu. Nah, itu dilindungi juga. Terus kita juga bisa melaporkan ke pihak yang berwenang lah kalau misalnya ada masyarakat yang memelihara atau ada konflik kayak tadi ya, muncul orangutan di kebun. Nah, itu bisa laporkan ke yang paling utama itu di garda depannya itu yang Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, terus kalau memang nggak bisa juga ke Pak RT ya kan, ke Pak Kepala Desa atau kepolisian atau ke Yayasan Palung juga boleh. Nanti kan Yayasan Palung bisa neruskan ke ke BKSDA. Jadi Yayasan Palung itu memang lembaga yang memang bergerak di bidang konservasi orangutan. Tapi untuk penanganannya, jadi Yayasan Palung itu nggak ada hak untuk merescue atau menyelamatkan orangutan ngambil langsung gitu, nggak bisa. Karena itu memang punya pemerintah yang punya wewenang itu. Jadi Yayasan Palung hanya bisa bantu misalnya monitoring ya kan, atau melaporkan. Nah, itu menjembatani lah ya. Tapi yang mengeksekusi itu memang BKSDA. Karena nanti kan ada berita acara ini kan. Benar. Prosedur itulah kayak gitu. Terus selanjutnya belajar tentang lingkungan, lingkungan alam dan lingkungan lah. Nah, jadi Yayasan Palung itu bagaimana cara Yayasan Palung untuk menjaga dan melestarikan orangutan. Jadi kita di berbagai program. Nah, kalau pendidikan lingkungan kita lebihnya ke anak-anak sekolah.
ya kan, kita ajarkan mereka mengenal lingkungan, mengenal alam, hutan mangrove misalnya, terus belajar tentang apa hutan-hutan yang ada di tempat kita kayak gitu. Terus kemudian ada juga yang hutan desa itu. Nah, hutan desa itu kebanyakan bisa dibilang 100% di Simpang Hilir ya. Nah, Ada berapa di sana Pak Ridwan? Sejauh ini ada yang udah beroperasi ada 5. Yang apa namanya itu ada di Padu Banjar, Pemangkat, Penjalaan. Kalau hutan desa itu sebenarnya ini Bang, skema perhutanan sosial. Jadi kita mengajukan itu ke apa namanya ke pihak KPH ya, wewenang itu. Jadi ada hutan yang memang belum dikelola gitu. Alangkah baiknya daripada nanti diambil perusahaan atau apa ya kan, dicaplok sama perusahaan, alangkah baiknya kita kelola. Jadi di situ arwah apa namanya rohnya ya ibaratnya, rohnya hutan desa itu hutan lestari masyarakat sejahtera. Jadi berharap masyarakat bisa menjaga hutan. Hutan ini kan tempat habitat orang hutan dan satwa lainnya. Tapi kita juga harus membudayakan mereka. Jangan pula kita nih melarang mereka untuk merawat hutan, tapi kita nggak mengasih solusi. Karena kita nggak mau juga ya kan. Jadi mereka itu selain diwajibkan untuk menjaga hutan, mereka juga dikasih skill lah ibaratnya. Apa nih yang kamu miliki, skill apa, nanti kita bina. Misalnya mereka, oh saya lebih tertarik untuk budidaya madu, ya udah kita dukung ke sana kayak gitu. Oh saya lebih tertarik ke hasil hutan bukan kayu kayak anyaman pandan, ya udah kita support ke sana kayak gitu. Jadi hutan desa itu bukan termasuk di wisata berarti Pak Ridwan? Kalau misalnya desa bisa mengelola itu silahkan, tidak ada masalah. Nah contohnya kayak di Pulau Kumbang itu kepala desanya itu kan ada pengen rencananya buka ini apa wisata hutan mangrove. Nah di sana kan ada tuh. Nah ya itu ya silahkan, tidak masalah, kita support apa yang bisa kita bantu gitu. Jadi kita hanya sebagai pendamping ya, bukan pula kita yang 100% support dari segi anggaran ke mereka, bukan. Tapi jenis hutan desa yang sudah ada ini apakah sudah ada dibuatkan wisata ataupun bisa disebut tempat wisata lah, ada nggak? Sejauh ini belum ya. Belum ada ya? Belum ada wisata yang ke situ. Karena dia kan panjang ya jangka waktu pengelolaannya selama 50-an tahun. Jadi untuk sekarang fokusnya itu ke pemberdayaan masyarakat, ya itu kelompok perhutanan sosialnya itu. Jadi mereka ngelola minyak kelapa, madu, kayak gitu. Sama ini penjagaan hutannya kayak patroli, kayak mencegah dari kebakaran, survei tumbuhan-tumbuhannya apa yang ada di situ, nah kayak gitu. Oke. Nah terus kita juga dari program riset penelitian tadi yang saya bilang di Gunung Palung sana. Ya, Gunung Palung tuh kita harus tahu dulu ya bahwa Yayasan Palung dengan Taman Nasional Gunung Palung itu beda. Nah, Yayasan Palung itu punya swasta, kalau Taman Nasional Gunung Palung punya pemerintah. Jadi kita itu berkegiatan di Gunung Palung sana ya atas izin mereka gitu. Bukan pula kita main masuk-masuk aja gitu. Kita boleh sembarangan. Jadi hasil dari riset mereka itu dikasihkanlah ke kami Yayasan Palung, kayak lembaga apa namanya program pendidikan lingkungan. Jadi hasil riset di sana, makanya saya tahu bahwa makan orangutan itu sekian persen ini ya itu dari hasil riset mereka ya, Taman Nasional Gunung Palung. Nah itu harapannya kita sebarkanlah ke masyarakat, termasuk anak-anak gitu. Ya sama itu juga sih, sama perlindungan. Jadi ada juga program perlindungan satwa itu dia lebih ke masyarakat. Jadi dia kampanye itu lebih ke masyarakat, merembuklah dengan masyarakat kayak gimana kondisi lingkungan kita kayak gitu. Ya kalau memang ada kekacauan mungkin ke lembaga terdekat dulu lah ya Pak Ridwan ya. Mungkin ke desa, mungkin ke RT ya gitu ya. Oke. Bisa apa namanya, nggak bisa menjaga mereka, ya udah biarkan aja gitu loh. Biarkan mereka hidup di alam, kita nggak usah merusak hutannya, ya udah selagi kita masih bisa jaga ya udah gitu, nggak usah dikacau-kacau lagi lah. Kan kita kalau memelihara juga banyak binatang yang gitu. Itulah penutup dalam perjumpaan kita hari ini dengan tema mengenal primata orangutan. Mudah-mudahan informasi dari Pak Ridwan hari ini edukasinya sangat membantu kita semua lebih mengenal lagi orangutan. Bukan hanya orangutan, banyak juga satwa-satwa yang ada di Taman Nasional Gunung Palung di sana ya, yang harusnya kita saling menjaga, termasuk bukan dari satwanya juga, termasuk dari hutan-hutannya juga kita harus saling menjaga gitu ya. Ini adalah peran kita semua, ini adalah peran kita yang duduk singgah di Kabupaten Kayong Utara. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya dari instansi-instansi baik dari swasta ataupun dari pemerintah. Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk melestarikan satwa-satwa yang ada, termasuk di dalamnya adalah hutan-hutan yang kita miliki ini sebagai paru-paru dunia ya. Oke, terima kasih Pak Ridwan ya. Saya HG dan juga Pak Ridwan serta kru yang bertugas di hari ini pamit undur diri. Kita akan bertemu kembali untuk dialog daerah lainnya bersama Yayasan Palung dan juga Pak Ridwan tentunya. Hari ini mengenal primata orangutan kita akhiri, dan terima kasih banyak untuk selalu setia mendengarkan Radio Kayong Utara, dan akhir kata saya HG pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.